memang akan terjadi, perang akhir zaman itu akan terjadi, yaitu apa? Perang nuklir, di mana itu disebut sebagai perang dunia ketiga. Sedangkan perang berikutnya, kata Einstein, saya tidak tahu apa yang akan digunakan di perang dunia ketiga, tapi yang pastinya adalah perang dunia keempat itu adalah perang hanya menggunakan batu dan roket saja. Dan ini kemudian oleh sebagian kalangan agamawan diamini, diyakini, bahkan dijadikan sebagai sebuah dalil bahwa nanti di akhir zaman manusia itu sudah koyak, bagi sudah hancur, sehingga kalaupun terjadi perang maka akan hanya menggunakan alat-alat yang paling tradisional. Apakah ini benar dan apakah ini adalah sesuatu yang mungkin akan terjadi dalam waktu dekat? Cuma videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Simak videonya sampai tuntas, yuk kita bahas. Albert Einstein mengirimkan surat kepada Presiden Amerika Serikat pada waktu itu Franklin Roosevelt. Surat itu 2 lembar dan isinya kurang lebih adalah seperti ini. Pak Roosevelt, punten, saya mohon maaf, tetapi sejauh yang saya ketahui sekarang Jerman sedang mengembangkan sebuah teknologi senjata dengan prinsip mulu kan kepala tak habisnya. Dan itu sebenarnya diambil dari teori saya tentang relativitas khusus yang salah gunakan untuk menciptakan bom. Dan ini adalah bom nuklir. Kalau nuklir benar-benar bisa memiliki nuklir ini, maka dipastikan siapapun yang Jerman itu pasti akan hancur berantakan, tidak bersisa. Karena ini adalah bom terkuat yang bisa dibuat oleh manusia, kata Einstein seperti itu. Menanggapi surat Einstein itu, Franklin dan Roosevelt langsung kaget dan panik. Ini yang ngomongnya Einstein, ya kita nggak mungkin mengabaikan Einstein kalau dia lagi ngomong. Nah, jadi apa yang dia lakukan? Dia kumpulkan teman-temannya. Ada Inggris, ada Kanada, kan ada Kanada. Kumpulkan di situ. Apa yang harus kita lakukan? Akhirnya dari pertemuan itu muncullah sebuah proyek yang disebut sebagai Project Manhattan. Ini adalah proyek skala besar pertama yang dilakukan oleh Amerika Serikat, di mana Project Manhattan ini adalah upayanya, targetnya untuk mengimbangi dan mendahului Jerman atom. Kalau mungkin letakkan bom atom lebih dulu sebelum Jerman melakukannya, lalu bom atom Jerman itu dia benar-benar memilikinya. Kita Makanya kesini. itulah terjadi perlombaan besar-besaran antara Jerman dengan Amerika Serikat Kita kesini. dan Kanada untuk membuat bom atom. Itu kemudian Einstein ketahuan merenung di pojok sambil nangis. Ini kesalahan saya yang kedua. Sayalah yang telah mengeluarkan jin dari bohong. Jadi kesalahan saya yang pertama adalah teori relativitas yang saya buat itu digunakan secara teoritis untuk menggunakan senjata yang besar. Yang kedua adalah surat saya kepada Roosevelt justru akan membuat bom atom itu diciptakan dalam skala yang lebih besar, lebih luas, lebih banyak dari masa yang ada. Maka dalam konteks inilah Einstein kemudian mengatakan bahwa perang dunia ketiga itu saya nggak tahu gimana wujudnya, tapi perang dunia keempat pasti menggunakan kayu dan batu saja. Yang maksudnya adalah peradaban manusia sudah musnah karena Einstein meyakini bahwa bom atom akan digunakan dalam perang dunia ketiga. Dalam konteks itu pada waktu itu pada tahun 1939 di puncak perang dunia ketiga. Kita akan balik bis ya guys ya. Balik ke bis. Sudah dimulai dengan pengetahuan paling dasar bahwa akhir dari perang dunia kedua adalah ketika Jepang dibom atom oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki. Harus diketahui bahwa bom atom yang dijatuhkan ke sana itu adalah prototipe teknik paling awal. Tersebut orang tuanya. Yang paling lemah aja bisa menghancurkan sebuah kota. Apalagi kalau misalkan kita melihat hulu ledak nuklir Sumpah nggak ada yang ingin ya. itu gila aja. Apakah Baraya bisa membayangkannya? Einstein pada waktu itu mungkin bisa membayangkannya, tetapi dia tidak tahu. Karena dia meninggal pada tahun 1955. Di tahun 1955 itu, Jerman memang benar-benar tidak memiliki hulu ledak nuklir karena salah. Tetapi Amerika Serikat memiliki 5 tahun kemudian, pada tahun 1960,
pemecahan hulu ledak nuklir. Dan pada akhirnya pada tahun 1985 Uni Soviet itu memiliki sekitar 40.000 hulu ledak nuklir. Amerika Serikat memiliki sekitar 30.000 hulu ledak nuklir. Jadi kalau misalkan disatuin dengan negara-negara yang lain itu sudah banyak sekali ledak nuklir. Bayangkan sekali lagi ya, satu bom nuklir dengan damage paling lemah sekalipun itu menghancurkan sebuah kota. Bayangkan kalau misalkan bom nuklir dalam skala yang penuh, dan bayangkan pula kalau itu diledakkan bersama-sama sekaligus, itu dijamin akan menghasilkan musuh nuklir di seluruh dunia yang impactnya setidak-tidaknya akan mencapai 95% populasi manusia global. Dan inilah yang membuat wajar kalau orang-orang di seluruh dunia pada waktu itu menjadi panik dan ketakutan, karena perang nuklir bisa saja terjadi kapan saja dan bisa disebabkan oleh sesuatu yang sangat sepele. Apalagi terjadi krisis juga. Bayangkan saja pada waktu itu ledak nuklir itu sudah mengarah tepat, montongnya itu sudah tepat on target pada lokasi-lokasi musuh. Jadi Amerika Serikat sudah menginvasi wilayah-wilayah Rusia, Uni Soviet sudah menginvasi wilayah-wilayah Amerika Serikat, Kuba bahkan dan lain sebagainya. Itu ngeri. Makanya kalau misalkan negara yang melihat betapa ketakutannya masyarakat dunia pada waktu itu terkait dengan perang nuklir, baranya bisa melihat bahwa dalam hal ini Amerika Serikat gitu ya, kebudayaannya itu benar-benar bergolak di Amerika Serikat itu karena ekspresi dari rasa takut. Misalkan tahun 60-an itu muncul kelompok namanya kelompok hippies. Hippies itu love, peace, and freedom yang banyak aneh-aneh dan yang kita melakukan kebebasan apa segala rupa. Jadi kelompok masyarakat itu muncul karena ketakutan yang sangat luar biasa terhadap serangan nuklir gitu. Begitupun misalkan yang barangkali juga bisa cek bahwa di tahun 60-an sampai tahun 80-an itu ada revolusi seksual di Amerika Serikat, di mana seks bebas sudah mulai dikampanyekan, kemudian LGBTI itu sudah mendapatkan penguat akademik, kemudian juga orang-orang sudah diwajarkan untuk tampil telanjang dan menggunakan pakaian sehari-hari yang sangat minim dan sebagainya. Itu juga muncul revolusi seks di Amerika Serikat gitu ya. Kemudian pada waktu itu juga gelombang rasa takut mengakibatkan munculnya sekte-sekte atau aliran-aliran yang aneh gitu dalam sekte agama Amerika Serikat itu banyak pada waktu itu. Ditambah lagi misalkan sekte-sekte sains palsu kayak misalkan bumi datar. Bumi datar itu baru muncul ya sebenarnya dari tahun 1800-an, tapi udah mati sebenarnya, udah lama mati. Nah itu muncul lagi tahun 1960-an gitu ya. Kemudian perdukunan kayak misalkan indigo. Di Indonesia itu indigo itu baru muncul sekarang. Istilah indigo muncul di Amerika Serikat, di Eropa itu sekitar tahun 60-an juga. Dan itu sebenarnya adalah wujud dari rasa takut. Jadi orang-orang karena takut pada realitas itu dalam itu masuk ke dalam alam-alam yang menenangkan hati mereka gitu. Jadi ini ada warna auranya, ini ungu, warna auranya emas, warna auranya merah dan sebagainya. Itu pada waktu itu gitu. Di Indonesia sekarang ikut-ikut gitu ya. Nah, kemudian misalkan muncul juga teori-teori alternatif di dunia sains. Misalkan cerita tentang segitiga bermuda, bahwa ada amplop, ada pusaran airnya, ada gas metadanya, ada gelombang dimensinya. Kemudian muncul kaitan dengan UFO, dikaitkan juga dengan Atlantis. Dan Atlantis di Lemuria itu juga muncul di Amerika Serikat itu tahun 1960 sampai 1980-an. Lengkap dengan cerita peradaban kuno, peradaban alien dan sebagainya. Jadi Amerika Serikat pada waktu itu mengalami boom yang luar biasa, dan pada waktu itu memang generasi baby boomer gitu ya. Nah, mengalami booming budaya yang luar biasa karena upaya masyarakat beradaptasi terhadap teror dan ketakutan dari kemungkinan yang akan terjadi. Mati mulu kita akan live sampai mati, live sampai membeli sini 7 ini mau ya minimal dapat 6.000, minimal dapat 6 pihak-pihak yang berseteru tidak mau melanjutkan perseteruan karena masing-masing nama pihak di rumah atau Uni Soviet
pengen menghancurkan Amerika Serikat, tapi konsekuensi itu mereka juga akan tergantung dari sang Amerika berjajah lima negara empat orang Indonesia cipta dari bongkahan lava yang dulu Majapahit rasakan. Makanya Indonesia dibantuin. Ternyata ending dari perseteruan tidak harus perang. Jadi perang itu ternyata adalah milik orang-orang barbar, milik orang masa lalu. Sedangkan orang-orang di dunia modern lebih bisa mengakomodasi atau menciptakan sebuah akomodasi. Hai Bit Timers, Bit Time adalah